Sahabat, masih dalam refleksi kemerdekaan yang ke-80 Republik Indonesia, negara tercinta kita. Ada beberapa hal yang harus kita jadikan bahan evaluasi bersama. Kenapa bangsa kita sulit makmur, sejahtera? Karena salah satunya adalah minimnya kejujuran yang ada di antara anak bangsa. Ketika dia sebagai seorang pejabat, dia cenderung menghilangkan aspek moralitas dan kejujuran, sehingga amanah yang mestinya dia lakukan terabaikan. Sehingga tujuannya sebagai seorang pemimpin untuk menjadi pelayan, untuk mensejahterakan, untuk sebagai katalisator bagi kepentingan banyak orang terabaikan. Inilah salah satu yang membuat kita susah makmur. Yang kedua, sebagai seorang pedagang misalnya, sebagai seorang petani misalnya, kita juga banyak menghilangkan faktor kejujuran. Sebagai seorang pedagang, kita masih banyak mempraktekkan praktek-praktek kecurangan, mengurangi takaran, mengurangi harga dari takaran yang semestinya. Inilah yang membuat kita sangat sulit sejahtera. SPBU banyak ditemukan, itu mungkin yang apes ya. Sebenarnya hampir semua bisa jadi mereka mempraktekkan praktek-praktek pengurangan ukuran dan takaran. Beberapa SPBU tertangkap basah mengurangi. Bahkan Pertamina sendiri pun tertangkap basah banyak melakukan praktek-praktek perdagangan yang curang, sehingga merugikan rakyat dan juga merugikan devisa negara. Sebagai seorang petani, kita juga sering melihat produk-produk pertanian kita sulit bersaing dengan hasil pertanian luar negeri. Contoh, padi kita kalah bersaing dengan Vietnam. Buah-buahan kita kalah dengan varietas unggul dari Bangkok. Bahkan durian saja, pisang saja, kita harus mengalahkan segmentasi pasar kita dengan buah-buahan dari Thailand. Durian, pisang, bahkan terkini alpukat Thailand terkenal. Kenapa bisa begitu? Karena petani kita juga pertama mungkin tidak mengerti, yang kedua entah disadari entah tidak, mereka juga mempraktekkan beberapa oknum kecurangan. Dia menjual pisang yang belum layak dipetik, kemudian dijual, dan hasilnya tidak enak, tidak manis. Dia mengambil hasil buah yang lain yang belum layak dijual, dia jual, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi kepercayaan konsumen. Jangan beli pisang ini karena tidak enak, karena masih muda, dan itu dijual, dan itu merugikan. Ketika kita di perempatan lampu merah, kita sering beli makanan-makanan sifatnya itu. Tapi juga beberapa kali saya mengalami makanan yang sudah tidak layak dikonsumsi dijual kembali, sehingga esok harinya kita sudah tidak mau beli lagi di perempatan lampu merah. Akhirnya lama-kelamaan pedagangnya tidak laku karena orang kapok. Nah, faktor kejujuran dalam konteks kemerdekaan inilah yang harus kita selalu ingatkan bersama.
problematika kita kalah bersaing dari sisi etos kinerja dan kejujuran. Sehingga jangan melulu menyalahkan pemerintah kalau dagangan kita, hasil tani kita, termasuk juga hasil konstruksi yang dibangun oleh kontraktor-kontraktor dari dalam negeri kemudian kalah bersaing. Kenapa? Karena mutu, kualitas, dan aspek kejujurannya tidak dibarengi, tidak disemai. Momentum 80 tahun kemerdekaan, mari kita bersama-sama berbenah dari sektor kejujuran. Karena Rasulullah sudah memberikan satu pesiwar kepada kita, pengingat kepada kita bahwa suatu bangsa akan sulit mendapatkan kemakmuran jika praktek-praktek kecurangan, baik itu pedagangnya, baik itu pejabatnya, baik itu siapapun, masih gemar melakukannya. Karena kecurangan adalah bagian dari akhlak yang buruk yang merugikan banyak orang. Merdeka!